Di pertemuan kita kali ini, kita akan bahas tentang small network topology dan overview of network security. Jaringan LAN, jaringan local area network, merupakan salah satu jaringan yang paling umum ditemukan di lapangan. Karena biasanya mayoritas dari bisnis skala kecil dan menengah menggunakan jaringan LAN yang kecil. Desainnya biasanya sederhana, dilengkapi dengan jalur tunggal ke internet, tidak lebih dari satu, dan perangkat-perangkatnya biasanya di bawah dari 30 atau 40 device. Meskipun demikian, manajemen jaringan kecil membutuhkan skill oleh si adminnya itu harus memiliki skill yang kurang lebih sama untuk jaringan besar, untuk keilmuan dasarnya, di mana biasanya mayoritas pekerjaannya fokus pada maintenance dan troubleshooting. Nah, dalam mempertimbangkan pengembangan jaringan kecil, 4 hal berikut harus diperhatikan dengan baik. Pertama adalah biaya dan TCO, total cost of ownership. Yang kedua adalah kecepatan. Yang ketiga adalah modularitas atau skalabilitas. Yang keempat adalah manajebilitas dan fitur-fitur lain. Kita akan bahas secara menyeluruh satu persatu. Kita mulai dari biaya dan TCO. Nah, sudah jelas kalau pendanaan itu berpengaruh terhadap fitur dan kapabilitas dari perangkat yang akan kita gunakan. Kunci utamanya adalah menemukan titik seimbang, titik yang tepat ya, tidak terlalu mahal juga memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan, di mana bisa memenuhi budget dan memenuhi kebutuhan dari si pengguna. Juga perlu dipertimbangkan juga hitung-hitungan jangka panjang ketimbang jangka pendek. Jadi itu yang biasanya disebut sebagai total cost of ownership atau biaya total kepemilikan. Misalnya kita tidak selalu membeli perangkat yang murah atau termurah di segmennya untuk mempertimbangkan mungkin ada perubahan kebutuhan di masa depan. Misalnya kita tidak membeli switch dengan jumlah port yang terlalu terbatas, terlalu sedikit misalnya pas-pasan. Karena mungkin ada tambahan kebutuhan di masa depan, di mana akan ada ekspansi jaringan. Jadi hitung-hitungannya nanti malah mungkin lebih murah kita membeli switch yang jumlah portnya lebih banyak, ketimbang yang jumlah portnya lebih sedikit. Karena kalau terlalu sedikit, nanti saat ekspansi harus menambah lagi switch baru yang akan menurunkan performa lagi, menambah perangkat lagi, dan total cost of ownership-nya lebih tinggi. Pertimbangan berikutnya adalah kecepatan. Disesuaikan kebutuhan pengguna dengan kecepatan perangkat dan media yang akan digunakan. Secara umum, kalau kita bicarakan komputer, laptop, dan perangkat-perangkat sekarang, itu memerlukan bandwidth yang setidak-tidaknya itu adalah 100 megabit per second. Apalagi jika jenis pekerjaannya membutuhkan transfer data file yang lebih banyak, itu akan memerlukan gigabit Ethernet. 10 sampai 40 gigabit Ethernet. Untuk Wi-Fi mungkin diperlukan Wi-Fi yang tersertifikasi Wi-Fi 6 saat ini. Atau dengan standar yang mendukung setidaknya sampai ratusan megabit per second. Ketimbang standar yang mungkin lebih umum ditemukan dengan akses point yang lama yang hanya memberikan sekitar 54 megabit per second. Jadi kecepatan pun harus diperhatikan sesuai dengan workload, dengan bebannya. Tapi kalau memang tidak memerlukan beban yang tinggi sekali, maka standar speed yang masih mayoritas di lapangan adalah menggunakan kabel UTP Cat 5e dan ini optimal di 100 megabit per second. Sudah tidak tergolong cepat lagi, meskipun waktu itu disebutnya adalah Fast Ethernet ya. Ethernet biasa 10 megabit per second, Fast Ethernet 100 megabit per second. Ini sudah dianggap tidak cepat lagi dengan kebutuhan transfer data saat ini, tetapi masih dapat digunakan setidak-tidaknya untuk beberapa tahun ke depan tergantung beban pekerja. Pertimbangan berikutnya adalah modularitas dan skalabilitas, di mana perlu diketahui tiap jaringan, kecuali organisasinya stagnan,
maka tiap jaringan itu berkecenderungan akan mengalami perluasan dan penambahan. Jadi mungkin diperlukan perangkat yang mendukung sifat yang modular. Modular itu artinya kartu jaringannya sifatnya add-on atau fungsi kerja tertentu bisa ditambahkan dengan membeli perangkat tambahan yang bisa masuk ke dalam perangkat router atau perangkat switch-nya. Contohnya adalah di sini digambar adalah sebuah kartu jaringan yang sifatnya modular bisa ditambah dan dicabut ke sebuah router. Dan untuk switch, disarankan switch yang mendukung fungsi stackable, penumpukan, di mana nanti bandwidth-nya akan memiliki kinerja yang lebih baik ketimbang merantai switch satu ke switch yang lain. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah manajebilitas dan fitur lain, di antaranya mungkin fitur untuk manajemen via GUI, Graphical User Interface, lalu fitur-fitur keamanan yang didukung, quality of service yang didukung, lalu apakah mendukung voice over internet protocol, switching layer 3, fungsi tambahan seperti network address translation, dan dynamic host configuration protocol, semua sesuai dengan kebutuhan. Biasanya dengan penambahan fitur ini akan ada penambahan biaya, tetapi jika fitur-fiturnya diperlukan dan meningkatkan kinerja, maka disarankan untuk membeli perangkat yang memiliki fitur-fitur yang diperlukan dan dibutuhkan. Nah, selain dari pembelian perangkat-perangkat tadi, pembelian hardware-nya dengan kaidah-kaidah tadi, tidak terlupakan bahwa dalam pengembangan jaringan, baik skala kecil, menengah, ataupun besar, harus ada pengaturan dan desain pengalamatan perangkat, baik pada IP versi 4 maupun IP versi 6. Nah, kenyataannya nanti, seorang network administrator harus menyeimbangkan pendekatan idealis dengan realistis. Pendekatan idealis adalah membagi pembagian kebutuhan jaringan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dan direncanakan dengan agak akademis dan agak kaku ya. Dan mungkin mengutamakan dari sisi-sisi ideal ketimbang sisi-sisi biaya. Kenyataannya di lapangan ada beberapa pertimbangan lain yang perlu diutamakan, utamanya memang biaya, sehingga nanti saat mendesain pengalamatan, mendesain peletakan perangkat, mendesain jalur distribusi kabel, dan seterusnya, itu perlu diseimbangkan di keduanya. Dengan catatan tambahan terkait dengan kebutuhan host, sebaiknya dipertimbangkan kebutuhan host di organisasi itu untuk 1 tahun ke depan pada saat proses desain. Admin jaringan bisa menentukan perencanaan pengalamatannya berdasarkan lokasi, fungsi, jenis perangkat, atau kombinasinya. Misalnya, kalau pengelompokan berdasarkan lokasi, maka di sini pada contoh gambar sebelah kiri ada West Office, ada East Office, ini maksudnya dari gedung kantornya atau unit kantornya, sisi sebelah barat, sisi sebelah timur, di mana masing-masing sisi mungkin ada bagian unit kerja yang beririsan, sales, human resource, atau bagian legal. Bisa juga dikelompokkan berdasarkan fungsi. Misalnya, ini adalah fungsi-fungsi sales, maka harus sejaringan. Ini adalah fungsi-fungsi legal, maka harus sejaringan. Bisa juga dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Misalnya ini servers. Semua servers adalah satu jaringan. Semua end devices adalah jaringan yang berbeda. Di lapangan pilih yang mana, Pak? Biasanya kombinasi. Umumnya kombinasi. Karena kalau yang berdasarkan lokasi itu ada keterbatasan jarak dan penempatan perangkat. Lalu dari sisi fungsi itu sangat disarankan memisahkan perangkat satu sama perangkat yang sifatnya untuk menyediakan servers gitu sama perangkat-perangkat yang akan mengakses. Dan dari sisi yang mengaksesnya sendiri juga berdasarkan unit kerjanya. Jadi gabungan dari ketiganya. Dan disitulah biasanya menggunakan mekanisme seperti VLAN, Virtual Local Area Network, jika switch-nya mendukung. Dimana kalau lokasinya berbeda jauh pun tetap bisa diefisienkan penggunaan perangkatnya, yaitu hanya 1 atau 2 switch yang mendukung VLAN, tapi jaringannya tetap di partisi. Berikutnya adalah terkait redundansi. Redundansi atau jumlah perangkat yang lebih dari 1
cadangan lah bahasa mudahnya, itu sangat penting untuk menjamin layanan yang kontinu, berkesinambungan. Tapi sayangnya mungkin pihak manajemen yang nanti mengeluarkan biayanya atau menyetujui proposal pengembangannya tidak selalu sadar akan pentingnya investasi lebih itu. Kalian sebagai network administrator yang harus menyampaikan kebutuhan redundansi itu berdasarkan tingkat kepentingan, berdasarkan tingkat kebutuhan, dan tentu saja tingkat resiko. Misalnya, kalau sebuah organisasi memiliki layanan berbasis online dan proses bisnisnya sangat ditopang oleh layanan berbasis online tersebut. Servernya kalau mati, maka layanannya mati, maka bisnis tidak bisa berjalan. Maka itu merupakan kandidat penting di mana server-server tersebut memiliki mekanisme redundansi, termasuk juga konektivitas ke internetnya misalnya. Karena kalau mati, maka perusahaan tidak bisa menghasilkan revenue, keuntungan, yang pada akhirnya akan merugikan jauh lebih besar ketimbang investasi awal membeli perangkat lebih dari satu dan mengkonfigurasi redundansi. Berikutnya, juga perlu dipertimbangkan infrastruktur yang kita beli, yang kita pasang di jaringan komunikasi komputer, itu akan dimanfaatkan tidak hanya untuk data saja, melainkan untuk voice dan video application. Khususnya dalam masa-masa di mana para user sudah terbiasa menggunakan video conference, komunikasi berbasis voice, tidak lagi tatap muka atau rapat secara fisik, berkemungkinan diperlukan sebuah infrastruktur yang memang didesain dari awalnya untuk mendukung voice dan video app. Jadi ada beberapa vendor yang memang menyediakan perangkatnya secara default itu mendukung fungsi-fungsi VoIP dan real-time application dengan konfigurasi yang lebih mudah yang memungkinkan nanti dapat prioritas lebih tinggi untuk layanan-layanan tersebut. Sehingga komunikasinya berkualitas tinggi, berkualitas lebih baik ya, ketimbang yang tidak menggunakan solusi tersebut. Itu bisa dipertimbangkan. Ini terkait dengan quality of service, di mana nanti dengan adanya lalu lintas voice atau video conference, itu diberikan prioritas yang lebih tinggi, higher priority, ketimbang lalu lintas yang lain. Supaya layanan tersebut tetap berfungsi secara normal dan memuaskan penggunanya. Karena kita tidak bisa menggunakan video conference atau voice over internet protocol jika delay-nya terlalu tinggi. Nah, di sini diatur dengan quality of service dan didukung oleh perangkat-perangkat khusus tersebut. Perangkat khusus tersebut bisa mencakup dari sisi switch, perangkat end devices-nya, telepon VoIP untuk internal kantor gitu ya, dan juga firewall-nya, perangkat fisik firewall. Nah, untuk mendukung pertumbuhan jaringan, kalian memerlukan, pertama, dokumentasi. Adalah hal yang normal jika jaringan bertumbuh. Dan jaringan yang sehat harus scalable, artinya bisa diperluas. Pasti akan terjadi masalah dalam masa hidup jaringan tersebut. Oleh karena itu, network administrator harus siap menghadapi perubahan tersebut. Nah, senjatanya apa? Senjatanya adalah memiliki informasi yang lengkap dalam bentuk dokumentasi. Jadi seorang network administrator yang baik akan memiliki dokumentasi topologi fisik, topologi logis, daftar perangkat dan umur dari perangkatnya, budget, traffic analysis, performa jaringan dalam kondisi peak dan normal day to day, general log terkait permasalahan yang umum dan bagaimana menanganinya, dan kebijakan aturan atau kesepakatan untuk pemanfaatan jaringan. Itu minimum dokumentasinya. Kalau kita mau bicara lebih dalam dan lebih baik, organisasi menengah dan besar harus memiliki semacam mekanisme mitigasi bencana. Nanti disebut adalah disaster recovery plan. Nah, masalahnya adalah dokumentasi itu adalah salah satu hal yang agak malas dibuat. Ya. Oke, saya lanjut. Di sini di gambar ini kalian melihat contoh output dari Wireshark yang melakukan pencatatan lalu lintas. Mungkin di sini dia lakukan catatannya di salah satu jalur yang dari atau menuju ke internet.
gitu ya, atau dari dan menuju ke server, sehingga bisa dianalisis. Oh, lalu lintasnya TCP sekian banyak, lalu lintasnya UDP sekian banyak, dari TCP lalu lintasnya HTTP sekian banyak, dan seterusnya. Sehingga data-data hasil analisis ini sebagai contoh dari uh, um, pengumpulan data yang nanti bisa digunakan untuk melakukan tweaking pada jaringan. Tweaking itu penyesuaian ya. Penyesuaian, penyempurnaan konfigurasi, dan seterusnya. Atau membeli perangkat tambahan dalam peningkatan kualitas layanan. Baik, itu bagian pertama terkait dengan konsep-konsep dari pengembangan jaringan skala kecil dan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Berikutnya adalah terkait gambaran keamanan jaringan secara umum. Ini adalah salah satu pilar penting dari pemanfaatan jaringan komputer dan tidak dapat dipisahkan sebenarnya. Tetapi sering menjadi bagian yang dilupakan atau sengaja dilewati saat proses desain dan saat implementasi. Semakin ke belakang, semakin mendekati masa-masa sekarang, semakin sadarlah user dan sistem administrator dan pengembang jaringan dan pemanfaat jaringan dan pemangku kepentingan bahwa keamanan itu tidak bisa dianaktirikan lagi. Keamanan itu harus dipertimbangkan dan didesain dengan baik sejak awal, direncanakan dan dieksekusi dengan tepat saat jaringan itu digunakan. Karena bobolnya informasi, data, atau kerusakan data dan kerusakan fisik karena keamanan yang buruk itu merugikan besar bagi organisasi. Oke, ini tidak bisa saya bahas secara detail karena keamanan jaringan itu sangat luas, bahkan ada mata kuliah terpisah sendiri. Cuman di sini kita akan ambil gambaran umum saja bahwa kalau kita bicara keamanan jaringan komputer, keamanan sistem informasi, itu terkait dengan dua kategori utama, yaitu pertama kategori keamanan fisik, physical security, dan kategori keamanan data security. Yang terkait dengan keamanan data itu biasanya menerapkan mekanisme kriptografi, enkripsi, dekripsi ya. Bisa dari sisi aplikasi menggunakan secure socket layer, ada protokolnya atau transport layer security. Bisa juga dari sisi jaringannya, jaringan yang dilalui oleh data tersebut yang dienkripsi, misalnya menggunakan VPN yang terenkripsi. Untuk keamanan data tidak bisa dikupas sangat dalam karena nanti kalian harus mempelajari terlebih dahulu tentang konsep-konsep kriptografi. Untuk keamanan fisiknya sendiri, kita bisa bagi lagi menjadi 4 subkategori, yaitu terkait dengan ancaman hardware, kerusakan fisik pada server, router, switch, dan sebagainya ya. Lalu ancaman lingkungan, misalnya suhu dan iklim gitu ya, terlalu panas, terlalu dingin, terlalu lembab, terlalu kering. Lalu ancaman listrik, putus daya, tegangan tidak stabil, arusnya kurang. Dan terakhir adalah ancaman dari sisi maintenance, handling yang salah saat perawatan. Misalnya, perangkat-perangkat tertentu sangat sensitif terhadap listrik statis. Harusnya si petugas yang sedang melakukan perbaikan atau maintenance itu jangan sampai mengalirkan listrik statis atau menggunakan alat yang kurang atau tidak tepat atau labelnya tidak tepat, salah gitu, tidak menggunakan label. Jadi saat troubleshooting kabel, ini ujung satu kemana, ujung yang lain di mana nggak ketahuan, sehingga bisa salah potong dan seterusnya. Termasuk juga kurang spare part. Nah, pada gambar ini dicontohkan misalnya untuk sebuah ruangan data center sederhana, ya, dilengkapi dengan keamanan secara fisiknya adalah 2 set pintu, di mana nanti ada helpdesk di bagian pintu depan dan ada mekanisme otorisasi bisa menggunakan card reader, biometrik atau yang lain sebelum masuk ke ruangan data center. Di data centernya sendiri dibagi pengelompokannya berdasarkan perangkat-perangkat untuk layanan LAN, layanan WAN, dan server-server yang menyimpan dan mengolah data dengan sistem pendinginan dan kelistrikan. AC di sini adalah air conditioning dan UPS-B di sini adalah untuk kelistrikannya, jaminan kelistrikan.
Tidak terlihat adalah juga aspek keamanan fisik seperti misalnya penggunaan satpam, penggunaan kamera CCTV, dan sensor-sensor lainnya. Nah, dari sisi keamanan layanan, ya, ini tidak sepenuhnya keamanan fisik, tapi malah lebih ke arah keamanan layanan, keamanan software dan manajerial sebenarnya. Ada banyak sekali vulnerabilities. Vulnerabilities itu adalah sebuah celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh penjahat, oleh aktor yang memiliki agenda tidak baik gitu ya. Ada 3 kategori besar, yaitu vulnerabilities dari sisi teknologi, vulnerabilities dari sisi konfigurasi, dan vulnerabilities dari sisi security policy. Kalau kita bicara dari sisi teknologi, itu berarti kelemahannya memang ada pada teknologi yang dipakai. Sebagai contoh, misalnya, by design, protokol HTTP, protokol FTP, itu memang didesain di awalnya untuk tidak aman. Karena fungsionalitas komunikasinya yang diutamakan, saat itu pemikiran untuk keamanan tidak dipentingkan. Jadi by design protokol-protokol itu memang tidak aman, makanya tidak disarankan untuk digunakan lagi. Gitu. Digunakan protokol hasil evolusinya, misalnya HTTPS, SFTP atau FTPS. Contoh yang lain adalah operating system weakness. Setiap operating system, mau itu Linux, Windows, atau yang lainnya, itu selalu ada celah keamanan yang setelah ditemukan biasanya diperbaiki dengan patch perbaikan atau update. Ya. Nah, itu yang harusnya dikerjakan. Tapi tidak selalu network administrator itu mau melakukan patching karena biasanya ada tambahan pekerjaan dan menjamin kompatibilitas dengan aplikasi yang digunakan. Kadang-kadang udah nambahin patch, aplikasi yang sudah terinstall tidak bisa berfungsi dengan normal misalnya. Yang ketiga, contoh lain adalah network equipment weakness. Di sini perangkat jaringannya yang memiliki celah keamanan. Apakah itu misalnya akses pointnya, cara kerja dari sistem operasi yang digunakan di perangkat jaringan, routing protokolnya, atau firewall yang gagal. Oke. Nah, saat ini bahkan ada celah keamanan di prosesor yang cukup terkemuka, prosesor Intel sejak tahun 2011, namanya zombie load attack, itu mempengaruhi semua prosesor yang diproduksi hingga akhir 2013 atau 2014. Gitu. Tapi memang jenis serangannya cukup spesifik. Jadi nanti akan diperhitungkan resiko kemungkinan diserang seperti itu. Kalau tinggi maka harus dilakukan sesuatu, kalau rendah dan kerugiannya rendah mungkin tidak dilakukan apa-apa. Itu keputusan manajerial lagi. Terkait dengan vulnerabilities yang ketiga. Berikutnya, vulnerabilities konfigurasi ini adalah celah keamanan yang muncul karena kekurangan, kesalahan, atau gagal konfigurasi. Misalnya, sudah tahu HTTP tidak aman, dipakai juga, atau dipakai HTTPS tapi konfigurasi keamanannya kurang tepat atau salah, atau penggunaan passwordnya terlalu mudah ditebak sehingga gampang di brute force juga, dan yang lainnya. Ya, jadi yang ini lebih ke sisi kesalahan config biasanya, karena si human-nya, yang si network administratornya atau sistem administratornya yang masih belum memiliki kemampuan atau skill yang memadai, atau memang juga human error. Nah, celah keamanan yang terakhir, kategori terakhir adalah vulnerability dari sisi policy, kebijakan. Ini bisa berupa kebijakan atau aturan formal yang dikeluarkan organisasi, mencakup kebijakan pemakaian, terms of service, standar operational procedure, standar prosedur operasi ya, dan penegakannya. Ini aspek manajerial, budaya kerja, dan ketegasan. Misalnya, organisasi ada yang modelnya cuek aja nih, jaringan kantor pakai sebebasnya, tidak ada aturan tertulis boleh atau tidak boleh. Bisa juga contoh misalnya, domain kantor memiliki email, emailnya dipakai karyawan. Karyawannya menggunakan email itu, akun email itu untuk daftar belanja online, untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kurang berhubungan atau tidak berhubungan dengan pekerjaannya
di organisasi tersebut. Sehingga itu sebenarnya abusing domain kantor, gitu ya, alamat email kantor. Oke. Apakah ada aturannya yang mengatur itu? Kalau tidak ada ya susah juga, gitu kan? Tidak bisa dihalangi. Nah, kalaupun ada aturannya, apakah sudah disosialisasikan? Kalau sudah disosialisasikan, apakah sudah ditegakkan bagi yang melanggar? Banyak kalau ini konsepnya karena ada budaya kerja juga, eh, wilayah kerja, perusahaannya milik organisasi apa, itu berbeda. Sebagai contoh, organisasi mungkin yang berasal dari Jepang memiliki budaya kerja yang lebih strict, lebih ketat ketimbang mungkin organisasi yang berasal dari Eropa atau Asia yang lain. Ya. Juga mungkin ada politik kantor yang interupsi, merusak budaya kerja yang sehat, memainkan posisi, memainkan koneksi, ya, mengakibatkan tidak dapatnya ditegakkan kebijakan-kebijakan yang sudah tertulis. Atau kebijakannya ada, tapi tidak ada monitoring, tidak ada auditing. Dan sekali lagi kalau ada permasalahan tidak ada disaster recovery. Kemungkinan juga tidak ada kepemimpinan yang kuat dan tegas. Kali ini memang banyak ke aspek manajerial. Oke, berikut adalah beberapa contoh celah dan serangan terhadap jaringan. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi ini hanya contoh-contoh ringan. Misalnya malicious code attack, itu ada malware, virus, worm, trojan, reconnaissance attack, itu adalah serangan untuk mencari informasi, internet queries, ping sweep, port scan, access attack, ada brute force, trojan horse, denial of service attack, distributed denial of service attack, serangan-serangan dan serangan-serangan sebangsanya, pick of death, sin, smurf attack yang mengakibatkan gagalnya layanan. Dan yang sebenarnya cukup parah dan cukup mudah dilakukan adalah social engineering. Social engineering itu yang diserang adalah manusianya, bukan sistemnya. Dibuat manusianya itu mata rantai yang terlemah memang. Dengan bentuk penipuan, scamming, phishing, sehingga informasi yang harusnya tidak keluar ke pihak ketiga jadi keluar, jadi bocor. Dan itu yang dimanfaatkan. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka sewajarnya network administrator dan timnya memiliki langkah-langkah mitigasi yang baik untuk menjamin keamanan. Di antaranya mendesain jaringan yang secara arsitektur keamanannya memang baik. Ini ada keilmuannya tersendiri. Misalnya nanti menerapkan ada daerah demilitarized zone di dalam arsitektur jaringannya. Menggunakan perangkat-perangkat pengamanan yang spesifik, firewall, antivirus, intrusion detection system, intrusion prevention system. Yang paling utama sebenarnya harusnya adalah firewall-nya. Ya, yang lainnya itu juga penting, tapi IDS IPS itu lebih kepada nanti untuk monitoring yang tindak lanjut. Lalu memiliki mekanisme autentikasi, accounting dan hak akses yang baik. Accounting di sini maksudnya bukan accounting uang saja ya, tapi accounting di sini adalah siapa melakukan apa di jaringan kita, pada jam berapa, detik apa. Ya, itu dicatat semua. Lalu memiliki backup sistem dan data, melakukan upgrade, update, dan patch keamanan, memberikan pelatihan kepada pengguna terkait keamanan, termasuk pelatihan untuk mengatasi dan mendeteksi social engineering, lalu memiliki policy yang jelas dan sehat, kebijakan yang jelas dan sehat, dan sekali lagi memiliki DRP atau Disaster Recovery Plan jika terjadi sebuah bencana, baik itu bencana secara fisik maupun bencana secara logik. Secara dasar untuk memungkinkan keamanan yang baik, maka konsep AAA diterapkan, yaitu authentication untuk mengecek kebenaran identitas. Authentication itu termasuk menggunakan biometrik ya, sidik jari, password, dan seterusnya untuk menyatakan bahwa oh si A itu memang adalah A. Dia ngaku sebagai A dan dia benar A. Authorization membaca pengaturan hak akses, si A ini boleh ngapain aja sih. Si A ini misalnya adalah user biasa, oh maka dia tidak boleh ngelihat konfigurasi di server. Oh si A ini misalnya adalah seorang administrator, oh maka dia boleh melihat konfigurasi tertentu misalnya. Itu authorization. Dan yang terakhir adalah accounting yang mencatat semua yang dilakukan. Siapa melakukan apa kepada sistem apa di jam berapa. Sebagai penutup, best practice untuk network admin dan pengguna adalah menggunakan password yang aman. Saat ini masih dianggap aman untuk memiliki password dengan panjang lebih besar atau sama dengan 8 karakter.
dibuat kombinasi huruf besar, kecil, karakter khusus, dan angka. Hindari menggunakan protokol yang tidak aman, seperti telnet, HTTP, dan yang lain. Lalu melakukan analisis terhadap pemanfaatan jaringan, dan sekali lagi, dokumentasi. Demikian gambaran yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini.